Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya di hari ini ya, tanggal 23 Oktober 2024, di hari Rabu ini kita melaksanakan presentasi terkait manajemen proyek untuk manajemen proyek teknik informatika TI ya. Nah, tapi di masing-masing peserta di sini nanti akan mempresentasikan manajemen yang sesuai dengan topik yang sudah diberikan masing-masing. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita sambut peserta bersama yaitu Ramdan Robi. Yeay. Ya, disilahkan kepada Ramdan ya. Oke, nanti setelah Ramdan silahkan untuk dialihkan ya nanti hostnya ke peserta selanjutnya ya ke Reza Fahlevi baru ke Muklis dan seterusnya. Ya, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. mangga Bismillahirrahmanirrahim. disilahkan. Izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad faqalil ilmi khairu halqihi walituqa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Izin di sini saya akan mempresentasikan manajemen pengadaan. Nah, sebelum ke manajemen pengadaan, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Nah, ketika kita ditanya oleh dosen atau siapapun apa yang disebut manajemen, maka katakanlah manajemen adalah POAC. Ya. Manajemen adalah POAC. POAC itu apa? POAC itu planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi sekali lagi, manajemen itu adalah suatu aktivitas atau kumpulan aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan organisasi atau perusahaan yang efektif dan efisien. Nah, sekali lagi, manajemen itu adalah kumpulan dari planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, prakteknya gini, dalam fun ilmu manajemen itu ada orang yang memanage, disebutnya manajer. Nah, lalu tugas manajer itu apa? Ya ini tugasnya, planning, organizing, actuating, and controlling. Planning, contoh, Zapet itu adalah manajer Cipuk. Nah, manajer Cipuk. Nah, Zapet itu harus memplanningkan, merencanakan. Besok itu harus membawa berapa box Cipuk, terus harus laku berapa box Cipuk. Nah, terus apa? Pelayanan apa yang diberikan Zapet kepada orang? Nah, itu yang disebut dengan planning. Nah, setelah planning ada organizing, yaitu membagi-bagi tugas. Contoh, Zapet itu manajer Cipuk bagi-bagi tugas. Oh, si A mah Iqbal Hidayat bagian ngagoreng. Terus Sani bagian ngolah. Terus Ilham bagian dagang. Nah, ini organizing, bagi-bagi
tugas. Nah, setelah organizing ada actuating. Actuating itu melaksanakan. Nah, setelah organizing, bagi-bagi tugas melaksanakan. Oh, tadi si A. Si A itu Iqbal. Bagian dagang laksanakan. Si B, Sani misalkan bagian ngolah laksanakan. Si C, Kevin bagian dagang laksanakan. Nah, itu actuating. Setelah actuating barulah controlling. Controlling itu mengawasi atau membandingkan. Zapet itu mengawasi membandingkan apakah planning tadi teractuatingkan, apakah si perencanaan tadi terlaksanakan. Kalau planningnya terlaksanakan berarti bagus, memanajenya. Kalau misalkan planningnya tidak teractuatingkan, maka tidak bagus. Nah, itulah tugas dari manajer atau manajemen. Untuk apa? Ini untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan pabrik atau tujuan perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menambahkan profit. Yang seperti apa? Yang secara efektif dan efisien. Lalu apa itu efektif? Efektif itu secara pendeknya gini, artinya tuh efektif itu jadi tidak memboroskan tenaga tapi hasilnya maksimal. Contoh, ketika Ilham dikasih atau disuruh oleh bapaknya untuk menebang pohon, lebih efektif mana? Menggunakan geraji mesin atau pisau? Jawabannya menggeraji mesin. Kenapa geraji mesin? Karena lebih efektif. Kenapa efektif? Karena tidak memboroskan tenaga, tapi hasilnya maksimal. Nah, itu yang dinamakan dengan efektivitas. Lalu ada yang namanya efisien. Nah, kalau efisiensi itu sumber dayanya sedikit atau modalnya sedikit, tetapi hasilnya maksimal. Contoh, Pandu teh ingin membuka usaha. Lebih efisien mana? Membuka usaha bakso dan membuka usaha cipuk. Kalau bakso mah modalnya 5 juta, kalau cipuk mah modalnya 500. Pertanyaannya, lebih efisien mana? Buka usaha bakso dan cipuk. Maka jawabannya adalah usaha cipuk. Kenapa cipuk? Karena usaha cipuk itu modalnya sedikit. Yaitu berapa? 500.000. Gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan efisien. Jadi sekali lagi, contoh, kalau misalkan Pandu disuruh sama bapaknya nebang pohon, lebih milih geraji mesin atau pisau. Nah, kalau ditanya efektif, berarti pilihannya adalah geraji mesin. Mengapa geraji mesin? Karena lebih efektif. Tidak memboroskan tenaga, tapi hasilnya maksimal. Nah, kalau ditanya efisiensi, maka jawabannya pisau. Kenapa pisau? Karena modalnya lebih murah. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen atau manajer. Oke, lanjut next. Apakah keluar slide-nya? Muncul. Nah, selanjutnya setelah manajemen ada pengadaan. Nah, pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak luar organisasi. Nah, jadi suatu pabrik atau perusahaan yang memproduksi suatu produk itu akan membutuhkan produk dari luar organisasi. Contoh, Pandu adalah bos atau manajer teh botol Sosro. Nah, pabrik teh botol Sosro itu memproduksi teh Sosronya. Ya, pabrik teh botol Sosro memproduksi teh Sosronya, produk utamanya. Kemasannya botol. Nah, botol itu belum tentu diproduksi dari produk utamanya atau pabrik utamanya. Nah, itulah botol itu yang disebut dengan produk dari luar organisasi gitu. Selanjutnya, manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama supply chain management. Manajemen pengadaan adalah
suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang membutuhkan yang dibutuhkan oleh proyek. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh saya bahwa produk dari luar itu sangat dibutuhkan karena dengan adanya produk dari luar itu akan mendukung atau menambahkan profit dari produk utamanya. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen pengadaan. Nah, fungsi manajemen pengadaan melakukan pembelian barang dan jasa adalah salah satu tugas Departemen Pengadaan. Jadi seluruh aktivitas yang ada dalam pengadaan itu adalah tugas manajer pengadaan. Ada barangnya, tersedianya, terjaminnya, atau produk dari luar itu adalah fungsi atau tugas daripada manajer pengadaan. Namun jika dilihat dari tujuannya, yakni untuk menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim dengan tepat waktu. Namun di sisi lain, kita juga harus memegang prinsip manajemen, memegang prinsip memanage dalam sebuah perusahaan itu, baik dari segi harganya ataupun kualitas barangnya dan terkirim dengan tepat waktu. Next, ada tahapan manajemen pengadaan. Nah, tahapan manajemen pengadaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada perencanaan dan pembelanjaan dan pengadaan. Nah, setiap tahapan manajemen pasti ada yang namanya perencanaan atau planning. Planning barang apa saja yang akan menjadi produk pendukung untuk produk utamanya. Nah, itu adalah perencanaan. Pasti ada perencanaan. Setelah perencanaan ada kontrak kerjasama dengan produk dari luar organisasi atau produk dari luar perusahaan kita sebagai pendukung. Nah, setelah perencanaan kontrak kerjasama, lalu ada permintaan respon dari distributor. Nah, kalau ini tuh adalah salah satu peluang bagi kontraktor atau distributor produk pendukung untuk bekerja sama dengan perusahaan kita atau bekerja sama dengan perusahaan yang pertama. Contoh seperti yang tadi saya katakan bahwa pabrik teh botol sosro itu kan ada produk pendukungnya yaitu botol. Karena botol itu belum tentu diproduksi oleh pabrik teh sosronya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan produk pendukung. Nah, ini adalah ya yang ketiga tuh, jadi ini tuh adalah peluang bagi distributor untuk bekerja sama dengan produk utamanya. Nah, setelah permintaan respon dari distributor, lalu memilih distributor. Nah, lalu memilih distributor mana yang layak untuk bekerja sama dengan produk kita atau produk utamanya gitu. Nah, setelah memilih ada administrasi kontrak kerjasama. Nah, setelah memilih baru administrasi kontrak kerjasama, ada dokumen yang sudah ditandatangani oleh 2 orang dari kontraktor atau distributor dan ayeuna produk utamanya itu pabrik yang pertama. Nah, setelah itu baru penutupan kontrak. Selanjutnya ada rencana manajemen pengadaan. Rencananya menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari mengembangkan dokumentasi untuk pemesanan keluar atau mengadakan kontrak. Selanjutnya ada berisi berbagai hal berdasarkan kebutuhan proyek. Jadi rencananya menggambarkan segala isi proses dari rencana, bentuk, harga, kontraktornya, dan lain-lain. Jadi harus komplit gitu, harga, waktu, periode, spesifikasi, pengesahan dari tim pemeriksa. Nah, ini adalah rencana manajemen pengadaannya. Nah, selanjutnya ada menyeleksi pemasuk atau menyeleksi
ya produk pendukung itu. Eh, Yang pertama ada evaluasi proposal yang diajukan dari para penjual. Nah, jadi setelah kita mengajukan peluang bagi kontraktor atau distributor-distributor yang mau bekerja sama dengan kita evaluasi proposalnya yang diajukan dari para penjual. Jadi si distributor teh menawarkan baheula-heula tuh. Oh, barang pendukung kita mah lebih bagus dibandingkan yang lain gitu. Nah, setelah itu baru memilih yang terbaik. Kayak yang tadi dipilih kontraktor atau distributor barang produk lain yang mana yang layak untuk bekerja sama dengan kita. Setelah itu baru negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak dari segi harganya atau dari segi apa gitu negosiasinya mah. Terus pelaksanaan kontrak setelah itu. Nah, next ada penyelesaian kontrak. Nah, ini yang terakhir, verifikasi produk untuk memutuskan apakah semua pekerjaan telah komplit dan sesuai dengan kriteria. Selanjutnya ada aktivitas administratif untuk mengupdate seluruh catatan menjadi laporan akhir. Dan yang terakhir ada mengarsip laporan untuk kepentingan masa yang akan datang. Jadi biasanya ini tuh dilakukan oleh tim yang benar-benar teliti. Nah, kalau sesuai, maka tim verifikasi atau tim peneliti akan menyetujui dan mendatangkan. Nah, selanjutnya dibayar oleh perusahaan kalau emang udah fix, emang benar ditelitinya. Nah, kalau udah diarsip itu, nah mengarsipkan laporan untuk kepentingan masa yang akan datang. Jadi kalau diarsip itu suatu saat bisa dipakai. Jadi di suatu hari contoh ditemukan spesifikasi barang dikontrak, yang dikontrak itu tidak sesuai gitu. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan. Nah, bisa jadi nantinya tuh mengganti uang atau digantikan dengan uang atau dilakukan dengan proses lain. Nah, nah ini untuk referensinya. Jadi ada dua, semuanya dari YouTube. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi manajemen pengadaan. Selanjutnya, saya berikan kepada Apakah sudah muncul? sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah karunia dan rahmatnya kita semua dapat kembali berkumpul bersama melalui tatap maya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya itu akan membahas tentang manajemen hubungan masyarakat.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 41037006221021 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Nah, untuk daftar isinya itu ada 3 ya. Yang pertama tentang hubungan masyarakat, lalu yang kedua ada tujuan dan fungsi, lalu yang ketiga ada peran peran hubungan masyarakat. Langsung saja ke yang pertama, hubungan masyarakat. Apa sih hubungan masyarakat itu? Nah, di sini hubungan masyarakat atau kita lebih sering dengar dengan humas atau dalam bahasa Inggrisnya public relation adalah fungsi manajemen untuk menjalin hubungan dengan publik melalui komunikasi dan sarana lain dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian dan saling percaya, rasa simpati, memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan terhadap setiap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, hubungan masyarakat juga ada atau public relation juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti public affair, corporate communication, public information, corporate relation, corporate affair, dan investor relation. Nah, ada juga pengertian menurut beberapa para ahli. Di sini ada 4 ahli ya. Yang pertama menurut Kasali, yang kedua menurut Yevkin, ketiga menurut Kutlib, dan 4 Muntahar. Menurut Kasali itu apa sih hubungan masyarakat ini? Menurut Kasali, hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya, serta menyusun rencana dan menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Nah, itu menurut Kasali. Ada juga di sini yang kedua menurut Yevkin. Hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik. Lalu yang ketiga, ada menurut, oh ini tipe, yang ketiga itu tadi ada menurut Kutlib. Menurut Kutlib, hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. Nah, yang terakhir menurut ahli yaitu menurut Muntahar. Hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan usaha yang berencana menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain media massa seperti media sosial ataupun koran dan lain-lain untuk mencapai manfaat dan kesepakatan bersama. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat bertujuan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatannya masyarakat atau sebaliknya. Itu tujuan dari hubungan masyarakat. Nah, untuk fungsinya, menurut Delivery 2014, fungsi utama hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publik. Misalnya organisasi di dalam kampus ya, seperti Himatip dengan publik, nah, ataupun dengan masyarakat dengan mahasiswa di kampus, sekitar kampus. Nah, itu publiknya, internal maupun eksternal. Dalam menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik untuk menciptakan iklim pendapat umum ataupun opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Itu untuk fungsinya. Langsung ke yang ketiga yaitu peran hubungan masyarakat. Nah, di dalam peran
peranan hubungan masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada communicator, relationship, backup management, dan good image maker. Langsung saja ke yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah kemampuan sebagai komunikator, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik dan lisan, spoken person, ataupun tatap muka dan sebagainya. Di samping itu, humas juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader. Lalu yang selanjutnya ada relationship. Kemampuan peran humas membangun hubungan yang positif antara lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga humas berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, dan toleransi antara kedua belah pihak. Di sini antara manajemen pimpinan dan halayak, yaitu relationship. Lalu selanjutnya, good image maker. Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas publik relation dalam melaksanakan manajemen kehumasan, membangun citra atau nama baik lembaga atau organisasi dan produk yang diwakilinya. Lalu yang terakhir yaitu ada backup management. Backup manajemen melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan, institusi, atau organisasi. Nah, untuk referensinya saya mengambil dari web ini ya, atau kajian pustaka hubungan masyarakat humas HTML. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.